lagi membawa nikmat segar sekali di rasa tubuh. Salam sayang untuk yang terhormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam kemanusiaan. Halo teman-teman. Halo. Supaya teman-teman lebih akrab, kita perkenalan dulu yuk. Perkenalkan, nama saya Deskar Panggulun dan teman saya Khairunisa. Kami dari Pemerira SMA Negeri 1 Sokaraja. Oh ya, kan kita mau diskusi nih. Masa sambil berdiri sih? Kan gak enak. Gimana kalau kita sambil duduk? Tapi sambil nyanyi ya. Nanti dicontohin dulu sama Kak Dias. Jadi nyanyinya tuh gini teman-teman. Tar putar putar, tangan diputar. Lung-gulung-gulung, tangan digulung. Ular melingkar, duduk melingkar. Paham tidak teman-teman? Paham. Kita mulai ya. 1, 2, 3. Tar putar putar, tangan diputar. Lung-gulung-gulung, tangan digulung. Ular melingkar, duduk melingkar. Nah, kan enak nih kalau udah duduknya melingkar gini. Sebelum memulai diskusi, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Kita baca basmalah bersama-sama yuk. Bismillahirrohmanirrohim. Ngomong-ngomong, kita belum kenalan nih. Biar lebih akrab lagi, gimana kalau kita kenalan dulu? Nanti yang aku tunjuk langsung memperkenalkan diri dan langsung nunjuk teman sebelahnya ya. Silakan. Halo, perkenalkan nama saya Ryan. Halo Kak Ryan. Selanjutnya ada Halo, perkenalkan nama saya Bening. Halo Kak Bening. Selanjutnya ada halo semuanya, perkenalkan saya Sela. Halo Kak Sela. Di sebelah saya ada halo teman-teman, nama aku Lita. Halo Kak Lita. Lalu di sini ada perkenalkan nama saya Sarah. Halo Kak Di Sarah. sebelah saya ada halo, perkenalkan nama aku Kiki. Halo Kak Kiki. Oke, jadi sudah perkenalan semua nih ya, jadi bisa mengenal satu sama lain. Sebelum memulai diskusi, kita punya permainan nih, namanya tangkap jari. Apa teman-teman? Tangkap jari. Oke, nice. Jadi permainannya tuh gini teman-teman. Kalian buka tangan kiri seperti ini, lalu jari telunjuk tangan kanan kalian ditaruh di telapak tangan kiri teman sebelahnya ya. Nanti kalau kita udah nyebutin kata pacaran, jari telunjuk teman-teman bisa ngikup ya teman-teman ya. Kita mulai ya. Di sebuah kerajaan terdapat pangeran yang sangat amat tampan dan pemberani. Beliau mempunyai banyak dayang-dayang yang sangat cantik. Dan akhirnya pangeran pun jatuh cinta kepada salah satu dayang tersebut. Dan akhirnya mereka pun berpangeran. Dan mereka pun akhirnya berpacaran. Tadi kan ada kata pacaran. Nah, teman-teman tahu nggak sih apa sih itu pacaran? Aku tahu. Pacaran itu suatu hubungan di mana dua orang bertemu dan melakukan serangkaian aktivitas untuk mengenal satu sama lain. Ya, betul sekali. Beri tepuk tangan buat Kak Sarah. Jadi, pacaran adalah persahabatan pria dengan wanita yang didasari rasa cinta yang berkelanjutan ingin menjalin hubungan suami istri. Gitu. Bagaimana sih sikap remaja laki-laki dan perempuan bila berpacaran? Kasih kalian bikin. Nah, teman-teman bisa menuliskan jawabannya di situ ya. Lalu Baiklah. ditempelkan di styrofoam ini. Oke. Kita sebagai remaja yang baik harus bisa pacaran dengan sehat ya teman-teman. Oke. Kalau sudah bisa langsung ditambahkan di sini ya teman-teman. Aku udah. Ayo, ayo. Aku juga udah. Beri tepuk tangan buat kita semua. Oh ya teman-teman, ternyata ada juga loh dampak positif dan dampak negatif dari berpacaran. Teman-teman bisa mengambil kertas di dalam kotak tersebut lalu ditempelkan di sini ya. Oke. Ya, kita kain aja sekarang. Dan apa ya? Oh, apa ya? Oke, beri tepuk tangan buat teman-teman semua. Kita cek dulu ya jawaban dari teman-teman semua. Kira-kira ada yang salah tempel nggak nih? Mana ya?
Sanggama kok ada di kolom positif sih? Jadi Sanggama itu positif apa negatif ya? Negatif. Ya betul sekali. Jadi Sanggama itu negatif ya teman-teman. Ayo siapa yang salah nempel nih? Siapa ya? Nah karena tadi ada yang salah jawab Sanggama, kira-kira teman-teman tahu nggak apa sih itu Sanggama? Aku belum pernah tahu. Jadi Sanggama adalah hubungan seksual atau biasa disebut dengan seks. Ada juga yang menyebutnya penetrasi atau penembusan. Sanggama merupakan kegiatan terpuji yang hanya boleh dilakukan oleh sepasang suami istri yang sah yang saling mencintai dan ingin melanjutkan keturunannya. Oh, begitu ya? Baru tahu. Nah ternyata ada loh dampak dari Sanggama itu. Coba sebutin dari kamu. Bisa menyebabkan penyakit menular seksual. Betul. Trauma psikologis, kesehatan mental, penurunan harga diri, infeksi saluran reproduksi. Kehamilan yang tidak diinginkan. Oke, kita review sedikit ya jawaban dari teman-teman semua. Yang pertama tadi ada penyakit menular seksual. Maksudnya itu gimana sih? Jadi ketika salah seorang mengidap infeksi menular seksual dan melakukan hubungan seksual dengan orang lain, maka orang tersebut juga dapat terkenanya. Serem banget. Iya. Lalu yang kedua tadi ada trauma emosional dan psikologis, yaitu jika hubungan seksual dilakukan dengan tanpa paksaan bisa menyebabkan trauma emosional dan psikologis yang mendalam seperti rasa bersalah, penyesalan, kecemasan atau depresi. Lalu yang ketiga ada kesehatan mental. Jadi hubungan seksual yang tidak sehat atau penuh banyak tekanan dapat berkontribusi pada masalah kesehatan mental seperti stres, kecemasan ataupun gangguan mood. Gitu. Lalu selanjutnya ada perasaan yang tidak berharga, yaitu jika hubungan seksual dilakukan tanpa persetujuan bisa menyebabkan perasaan tidak berharga. Lalu yang kelima ada apa ya tadi? Infeksi saluran reproduksi, yaitu risiko infeksi pada saluran reproduksi yang dapat menyebabkan masalah kesehatan lebih serius. Lalu yang terakhir tadi ada kehamilan yang tidak diinginkan, yaitu resiko kehamilan jika tidak menggunakan kontrasepsi. Beri tepuk tangan buat kita semua. Review sedikit dari kita ya teman-teman. Jadi kehamilan yang tidak diinginkan itu sama saja dengan kehamilan dini. Nah teman-teman tahu nggak sih apa itu kehamilan dini? Tahu. Kehamilan dini itu kehamilan yang terjadi pada anak yang belum di bawah umur. Ya, beri tepuk tangan buat Kak Sarah. Jadi kehamilan dini adalah kehamilan yang terjadi terlalu dini pada remaja. Dalam keadaan ini mereka belum siap secara fisik, mental, dan sosial untuk mengandung serta melahirkan bayi. Kehamilan dini secara sosial terjadi akibat remaja yang belum menikah. Oh ya teman-teman, tadi kan sudah membahas apa sih itu kehamilan dini. Ternyata ada juga loh bahaya dan cara pencegahan kehamilan dini itu. Nanti aku tunjuk salah satu dari kalian untuk memutar jarum-jarum ini sesuai dengan pasangan yang tepat ya teman-teman. Yang pertama aku tunjuk sih ya. Ryan deh Ryan. Oke. Beri tepuk tangan buat Ryan. Sudah berani maju, kita punya hadiah nih buat Ryan. Oh ya teman-teman, kehamilan ini juga dapat mendorong terjadinya aborsi apabila calon ibu belum siap dengan kehamilannya. Yang kalian ketahui, apa sih itu aborsi? Aborsi itu gugurin anak bukan sih? Ya, beri tepuk tangan buat Kak Sela. Tapi izin dilengkapi ya. Jadi aborsi adalah penghentian kehamilan dengan cara mengeluarkan atau memaksa keluarnya embrio atau janin dari rahim sebelum dapat hidup di luar kandungan. Oh gitu ya? Ternyata ada loh bahaya dan cara pencegahan aborsi. Kira-kira teman-teman tahu nggak bahaya dan cara pencegahannya? Aku tahu. Oke, kalau Lita tahu, ayo coba maju Lita, putri jarum-jarum ini sesuai dengan pasangan yang tepat ya. Aku juga tahu. Oke, Kak Sela boleh maju, puterin jarum-jarumnya juga ya. Beri tepuk tangan buat Kak Sela dan Kalita. Sudah, nada di diskusi tadi, apakah ada yang ingin ditanyakan? Aku mau tanya deh. Ciri-ciri hubungan yang sehat itu apa ya? Oke, beri tepuk tangan buat Kak Sela karena sudah berani bertanya. Izin menjawab ya. Jadi tanda-tanda hubungan yang sehat itu ditandai dengan komunikasi yang baik,
saya saling menghargai dan dukungan emosional. Oh, Karena Sela sudah berani bertanya, kita punya hadiah nih buat Kak Sela. Dari diskusi tadi, apakah ada yang bisa menyimpulkan? Gak ada. Karena nggak ada, aku tunjuk aja deh dari salah satu dari kalian ya buat nyimpulin. Kiki dan Kiki, ayo berikan kesimpulannya ya. Jadi kesimpulannya itu pacaran itu boleh saja, tetapi tidak melewati batas sampai ke kehamilan dini yang menyebabkan aborsi. Ya, beri tepuk tangan buat Kiki. Jadi kesimpulannya adalah pacaran yang melampaui batas dan berakhir dengan kehamilan serta keputusan untuk aborsi membawa dampak emosional dan psikologis yang mendalam bagi kedua pihak. Jadi sepakat ya teman-teman, kita sebagai remaja masa kini bisa pacaran dengan sehat ya. Sepakat tidak teman-teman? Sepakat! Teman-teman Viking siap! Wah, kayaknya kurang kompak nih. Teman-teman Viking Siap! Oke, karena teman-teman sudah sepakat, yuk kita berdiri. Nanti kalau kita bilang, kami berjanji akan menjaga diri dengan menjauhi hal-hal negatif. Nanti teman-teman tiruin ya. Oke. Kami berjanji akan menjaga diri dengan menjauhi hal-hal negatif. Sebelumnya kita punya lagu nih. Apa tuh? Jadi kalian tahu nggak ya lagu pegang-pegang boleh? Aku tahu. Oke, nanti tapi kita ganti liriknya nih teman-teman. Nanti aku kasih kalian kertas yang berisikan lirik lagu tersebut ya. Oke. Lalu kita nyanyiin bareng-bareng yuk. Kita mulai ya. 1, 2, 3. Berkenalan boleh, bersahabat boleh, tapi kelewat batas tidak boleh. Senyum-senyum boleh, main mata boleh, tapi yang satu itu belum boleh. Sabar-sabar dulu, nanti-nanti dulu, kalau tiba waktunya pasti boleh. Jangan sentuh dulu, jangan lihat dulu, nanti berbahaya. Oke, sebelum itu kita punya hadiah nih buat teman-teman semua karena Wow. sudah bergabung bersama. Terima Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Wah, udah lama ya teman-teman. Sebelum kita akhiri, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Kita baca hamdalah bersama-sama yuk. Alhamdulillahirabbil alamin. Setiap pertemuan pasti ada perpisahan. Jadi kita pamit undur diri ya teman-teman. Dan kita meminta maaf kepada teman-teman selama diskusi hari ini kita ada salah kata atau kalimat. Tapi sebelumnya kita punya pantun nih. Apa tuh? Dari Irian Bayam Cendrawasih. Cakep. Dari Mengemban diberi ragi. Cakep. Sekian, terima kasih. Semoga esok berjumpa lagi. Wassalam.